Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Anggara, STMN, telah menjadi dosen tetap selama 7 tahun pada program studi S1 Teknik Mesin Universitas Mercu Buana, Jakarta, dengan nomor NIDN 0320089101 dan nomor UPTK 615926701333. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk mengemukakan pernyataan diri dosen atau PDD sehubungan dengan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT dalam bidang pengajaran. Video ini diproduksi sebagai bagian dari proses sertifikasi pengajar gelombang 1 yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah termodinamika. Saya mengajar mata kuliah ini pada tahun ajaran 2024-2025 dengan beban studi sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dan termasuk ke dalam kelompok mata kuliah wajib pilihan MKWP. Program studi yang bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi teoritis dan praktis di bidang konversi energi. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka langsung di ruang kelas, namun juga tidak dibatasi untuk mengakses pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Dengan mengedepankan prinsip self-learning, self-exploring, dan active discussion, di mana mahasiswa sangat dilibatkan aktif dalam membangun pemahaman dan menganalisa persoalan. Kegiatan pembelajaran secara online dapat diakses melalui platform e-learning Universitas Mercu Buana. Semua materi kuliah bisa diakses secara online oleh mahasiswa melalui platform e-learning atau dengan mengunjungi situs web https://mercubuana.acid. Mahasiswa dapat mengakses dokumen perkuliahan seperti rencana pembelajaran semester atau RPS dan rencana tugas mahasiswa atau RTM, serta dapat mengupload tugas-tugas yang diberikan. Proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 minggu, di mana 2 pertemuan digunakan untuk melakukan asesmen, berupa UTS atau tugas besar dan UAS. Seluruh rangkaian pembelajaran dirancang untuk mendukung tujuan pembelajaran lulusan atau CPL, serta tujuan pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Secara umum, mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk kemampuan mahasiswa dalam menghitung properties fluida pada fase tertentu dengan menggunakan tabel uap. Lalu dilanjutkan dengan analisa kesetimbangan energi yang diterapkan pada kasus mesin konversi energi sederhana. Lalu perhitungan efisiensi Carnot atau COP, serta analisa entropi sebagai hukum kedua termodinamika dan kaitannya dengan kesetimbangan energi. Metode yang digunakan mencakup pertama, ceramah partisipasi, kedua, diskusi terstruktur, ketiga, studi kasus kontekstual, keempat, latihan analitik, kelima, penugasan proyek kolaboratif, dan keenam, presentasi serta umpan balik. Untuk mendukung pencapaian CPL program studi teknik mesin S1 yang terdiri atas 3 domain utama. D adalah disiplin kehadiran, P merupakan pengetahuan, dan K adalah keaktifan. Adapun CPL yang ditetapkan oleh Prodi dalam pembelajaran mata kuliah termodinamika yaitu 1. CPL 2 mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika, ilmu bahan, teknologi informasi, dan perekayasaan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip teknik mesinan. Yang kedua, CPL 5 mampu mengidentifikasikan, memformulasikan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik mesin yang kompleks serta mengkaji efisiensi kinerja sistem mekanikal
dan melakukan perbaikan sistem yang dibutuhkan. Lalu, CPL 9 mampu bekerja mandiri maupun dalam tim yang multidisiplin dan multikultural. Lalu yang terakhir, CPL 11 mampu memahami kebutuhan akan belajar sepanjang hayat terhadap ilmu-ilmu multidisiplin, termasuk akses menuju pengetahuan yang relevan terhadap masalah-masalah yang kontemporer. Adapun target output keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa pada mata kuliah ini dijabarkan dalam CPMK, dan setiap CPMK akan didetailkan dalam bentuk sub CPMK, yaitu 1. CPMK 1 mampu menghitung properties fluida dengan menggunakan steam table, lalu dilengkapi dengan sub CPMK 11 mampu memahami perbedaan besaran pokok dan turunan. Sub CPMK 12 mampu memahami definisi energi mekanik, energi spesifik, dan usaha. Sub CPMK 13 mampu menghitung dan membaca properties fluida cair pada fase tertentu menggunakan table. Lalu sub CPMK 1.4 mampu menghitung dan membaca properties fluida gas ideal menggunakan table. Sub CPMK 15 mampu menyelesaikan persoalan pure substance untuk fluida cair dan gas. Lalu CPMK 2 mampu menerapkan dan menganalisa kesetimbangan energi pada sistem konversi energi, yang dilengkapi pada sub CPMK 2.1 mampu menggunakan persamaan kesetimbangan energi pada sistem tertutup. Sub CPMK 22 mampu menerapkan kesetimbangan energi sistem tertutup pada soal. Sub CPMK 23 mampu menggunakan persamaan kesetimbangan energi pada sistem terbuka. Sub CPMK 24 mampu menerapkan kesetimbangan energi sistem terbuka pada soal. CPMK 3 mampu menghitung efisiensi Carnot, COP Carnot pada mesin konversi energi. Lalu dilengkapi pada sub CPMK 3.1 mampu menghitung efisiensi Carnot dan COP Carnot pada mesin konversi energi. Sub CPMK 32 mampu menyelesaikan soal-soal terkait second law, Carnot, dan Carnot COP. CPMK 4 mampu menerapkan dan menganalisa kesetimbangan entropi dan kaitannya dengan kesetimbangan energi, yang dilengkapi pada sub CPMK 4.1 mampu menjelaskan entropi dan efeknya terhadap kesetimbangan energi. Sub CPMK 42 mampu menggunakan kesetimbangan entropi untuk menyelesaikan soal. Adapun penilaian berdasarkan yang pertama, partisipasi aktif di kelas sebesar 10% yang akan digunakan sebagai nilai tambah bagi mahasiswa dan digunakan ketika nilai mahasiswa turun. Lalu yang kedua adalah tugas individu atau kelompok sebesar 30%. Selanjutnya yang ketiga adalah UTS sebesar 30%. Dan yang terakhir adalah UAS sebesar 40%. Untuk rentangan nilai pada mata kuliah ini, dalam proses evaluasi pembelajaran, saya menggunakan rubrik penilaian sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif, secara adil, dan akuntabel. Berikut adalah rubrik penilaian yang saya gunakan. Nilai A dengan nilai rentang 80-100. Nilai B 70-79. Nilai C 60-69. Nilai D dengan nilai rentang 31-59. Sedangkan nilai E adalah 0-30. Untuk tahapan berikutnya, silahkan menyimak video pembelajaran mata kuliah termodinamika sebagai bagian dari tahapan proses sertifikasi ini. Oke, pada pertemuan minggu ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang minggu kemarin mengenai pure substance. Untuk materi sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Thank you. Baik, kita lanjut saja. Bisa dilihat di sini beberapa komponen penting akan kita pelajari mengenai pure substance. Yang pertama adalah karakteristik temperatur saturasi dan fase. Kemudian ada karakteristik phase subcool, saturasi, dan superheat. Dan juga nanti kita akan pelajari cara membaca di steam table.
Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya pure substance itu? Sebenarnya dari bahasanya ya, pure substance itu artinya substansi yang murni. Jadi ini sebenarnya sebuah idealisasi ya, sebuah penyederhanaan dalam menganalisa fluida yang akan kita pelajari di termodinamika. Jadi sebenarnya pure substansi itu artinya zat tunggal. Sebagaimana kita ketahui, zat tunggal itu di permukaan bumi itu sebenarnya cukup jarang gitu ya, karena ya kita harus melakukan beberapa upaya untuk mengkondisikan bahwa suatu fluida itu bisa menjadi pure substance. Contohnya apa? Kira-kira ada yang paham? Ada yang tahu? Kira-kira? Contohnya untuk yang sederhana, udara gitu ya. Udara itu yang sekitar kita itu tidak murni pure substance. Jadi dia itu campuran sebenarnya. Dia ada nitrogen, ada oksigen, dan ada kandungan lain. Nah, kalau untuk menjadikan itu sebagai sebuah pure substance murni, kita akan melakukan beberapa upaya ya. Contohnya kayak misal kita lihat, sebagai kita ketahui untuk tabung gas O2, tabung gas O2 sendiri itu kan kita harus melakukan upaya dan kita harus membayar kan itu untuk menggunakan oksigen. Oke, baik. Jadi poinnya kalau untuk pure substansinya adalah sebuah idealisasi ya. Kita menganggap yang kita amati sekarang atau kita analisa sekarang itu fluidanya bentuknya zat tunggal. Nah, dari gambar ini kira-kira ada yang menarik tidak? Ada yang bisa bantu saya? Jadi di gambar ini tuh ada spons, ada kayu, dan ada logam. Tapi keadaan yang dialami oleh mereka dalam fluida ini itu berbeda-beda. Ada yang mengapung, kemudian ada yang tenggelam. Kira-kira apa kaitannya ini dengan properties densitas di sini ya? Ini densitas. Ya, betul. Terima kasih jawabannya, Mas. Jadi kenapa bisa masing-masing dari potongan zat padat ini tuh bisa ada yang tenggelam, kemudian ada yang mengapung? Sebenarnya sederhana, ini karena densitas yang dimiliki oleh logam, kayu, dan spons. Benar kata Mas tadi, dengan densitas si logam itu lebih berat dibandingkan densitas air, maka efeknya adalah si logam itu akan tenggelam. Hal ini juga digunakan untuk dalam pemisahan suatu fluida yang tercampur gitu ya. Contohnya ketika kita mau memisahkan hasil oil refinery gitu ya, crude oil, terus ada juga light oil. Nah, itu akan terpisah secara natural gitu ya. Ada komponen minyak yang densitasnya itu lebih berat, dia pasti akan masuk ke bagian bawah, akan mengisi bagian bawah. Sedangkan untuk densitas yang lebih ringan, dia akan berada di atas. Seperti juga pemisahan antara minyak dengan air, itu pun juga akan terjadi secara alami. Namun memang ya kita harus ada waktu jedanya dulu ya, agar bisa secara alami. Oke, thank you. Ini densitas. Kemudian lalu di sini dilihat ada yang dimaksud dengan berat jenis. Kira-kira apa yang membedakan antara densitas dan berat jenis? Kalau densitas tadi sebutannya volume jenis, sedangkan kalau ini berat jenis. Sama-sama jenisnya, kata jenis. Ada yang mau coba? Oke. Jadi kalau tadi densitas itu sebutannya adalah volume jenis ya, volume jenis. Volume jenis itu artinya massa jenis, sorry. Saya salah. Densitas itu adalah massa jenis. Massa jenis itu artinya massa dibagi dengan volume. Karena ada jenisnya itu, maka disebut dibagi dengan volume. Sedangkan kalau berat jenis,
ya berat dibagi dengan volume. Maka disebut artinya berat jenis. Sorry tadi saya kebalik ya. Ya poinnya sebenarnya sama saja dengan massa jenis tadi, densitas ya. Cuman bedanya di sini hanya apa ya, pengenalan mengenai masalah berat jenis, yaitu berat dibagi dengan volume. Tapi cara membedakannya itu. Lalu di sini ada volume spesifik, ya kan? Volume spesifik, ada kemudian apa lagi ya? Volume spesifik. Nah, di sini ada kata pengenalan spesifik gitu ya. Spesifik artinya itu properties yang dibagi dengan massa. Volume spesifik artinya volume dibagi dengan massanya. Nanti juga ada energi internal spesifik. Energi internal spesifik itu artinya energi internal dibagi dengan massa. Kemudian ada juga entalpi spesifik, nah artinya itu entalpi dibagi dengan massa. Jadi kalau ada kata spesifik berarti ini poinnya dibagi oleh massa. Kemudian ini adalah, ada yang tahu? Dulu pas waktu SMA pernah lihat grafik ini? Ya, garis isobarik, betul. Jadi sebenarnya garis hijau ini adalah garis isobarik ya. Sudah kata tadi massa ini garis isobarik. Jadi artinya di setiap titik di sini dia itu akan memiliki tekanan yang sama. Di titik 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini garis isobarik. Tapi garis isobarik ini tidak hanya menjelaskan tekanan aja gitu ya. Tapi garis isobarik ini juga sebenarnya ini adalah proses pemanasan ya. Pemanasan secara isobarik. Dari proses 1 ke 2 ini adalah proses pemanasan secara sensibel. Dimana fluida itu ketika dipanasi dia akan mengalami kenaikan suhu. Sedangkan dari proses 2 ke 4, proses 2 ke 4 ini adalah proses kalor laten, dimana laten itu artinya sembunyi, tidak bisa dideteksi oleh siapa? Oleh termokouple. Jadi yang berubah itu bukan suhunya, tapi melainkan fasenya. Jadi proses 2 ke 4 ini adalah proses perubahan fase. Ya. Lalu di titik 3 itu adalah fase mikstur, fase campuran. Kemudian dari proses 4 ke proses 5 itu adalah proses kembali lagi ke sensibel. Jadi di titik 4 ini fasenya sudah saturated gas, artinya saturated gas itu dia sudah semua fluidanya itu sudah berubah menjadi gas, ya kan? Ketika dia dipanasi sedikit lagi, sudah jenuh gasnya. Dia bingung nih, nggak mau istilahnya mau berubah fase apa lagi gitu, karena gas sudah maksimal kan gitu ya. Makanya dia akan naik suhunya lagi. Jadi untuk proses superheat itu seperti itu. Lalu yang di poin titik 2 itu adalah fase saturated liquid, ya kan? Dimana fase itu fase liquidnya itu sudah jenuh gitu ya. Jadi ketika dia sudah jenuh, kemudian diberikan panas sedikit, ya kan? Dari proses 2 itu dia akan mengalami perubahan fase dari liquid menjadi gas. Sedangkan kalau proses 1 ini ya proses masih di bawah suhu saturasi ya. Suhunya itu suhunya 100 gitu. Ya artinya dia masih mau menaikkan suhunya gitu ya, sampai dia ke suhu saturasi. Ada yang masih bingung dari proses pemanasan isobarik? Cukup ya. Ini kita bisa lihat pengaruh tekanan terhadap terhadap garis isobariknya ya, garis isobarik. Kita lihat di sini di garis mendatar. Garis mendatar itu adalah ya kalau kita tarik ke arah kiri ini, ya ini adalah suhu saturasinya kan ya. Suhu saturasinya. Sedangkan di bawah ini adalah volume spesifik ya, volume spesifik. Semakin tinggi tekanan, maka akan semakin tinggi juga titik saturasi atau titik didih.
Ya, ini jadi bisa kita lihat ya fenomena di sekitar kita ketika kita lagi memanasi air, ngerebus air ya di pegunungan ya, pegunungan. Dia itu kita merasa bahwa memanasi air di pegunungan itu lebih cepat mendidih gitu ya. Yaitu karena pengaruh dari tekanan. Tekanan di pegunungan itu rendah sehingga titik didihnya pun juga ikut rendah. Kemudian di sini kita bisa lihat grafik TV ya. Kalau yang sebelah kiri ini garis putus-putusnya itu adalah garis putus-putus isobarik ya kan, sedangkan kalau yang sebelah kanan ini adalah garis putus-putusnya itu isotermal ya, suhunya yang konstan. Dan di sini juga menjelaskan fase dari masing-masing fluida. Di daerah sini itu ada daerah kompres liquid, kemudian di daerah tengah ini adalah daerah mikstur, kemudian di daerah yang sebelah kanan dari kubah itu superheat. Nah, kemudian di sini ini adalah proses pemanasan isobarik yang digambarkan secara fisis gitu ya, secara physically ya. Kita masih bingung sih sebenarnya apa yang mewakili ya gambaran fisiknya, physically itu kalau ketika tekanannya isobarik, ketika tekanannya itu konstan. Ya kan? Nah, ini bisa kita gambarkan bahwa proses pemanasan secara isobarik itu digambarkan dengan suatu piston ya kan, yang diisi oleh fluida, kemudian dia dipanasi di bawahnya gitu ya. Kemudian kepala pistonnya ini dapat bergerak bebas. Ya mungkin ini kan saya gambar. Jadi gini, bisa dikatakan isobarik itu secara physically ya kan, itu kita bisa lihat pada berat pistonnya itu ya, berat piston. Saya menggambarkannya itu seperti berat piston. Jadi yang namanya tekanan itu adalah yang memampatkan si fluidanya gitu ya. Nah, yang memampatkan fluida di sini kan adalah berat pistonnya, ya kan? Ini adalah berat piston. Ini adalah berat pistonnya, berat piston, ya kan? Berat piston. Bagaimana kita bisa mengkonversi berat piston ini menjadi sebuah tekanan gitu ya? Ya mudah saja. Tekanan itu adalah P sama dengan F per A, ya kan? Kemudian F di sini bisa diwakili oleh berat piston, berat kepala piston, yaitu massa dikali gravitasi per A. Nah, sudah, ini kita bisa mengkonversi menjadi tekanan, gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya, berat kepala piston itu konstan gitu ya, karena kepala pistonnya ini nggak diganti-ganti gitu ya. Sehingga tekanan yang dirasakan oleh si fluida itu adalah konstan terus gitu. Proses fenomena ini, proses di mana kepala piston ini bergerak, ya kan? Kepala piston ini bergerak. Harusnya kan logika sederhananya kalau kita mau mengangkat piston, ketika pistonnya itu diangkat bergerak lebih jauh ke atas gitu misalnya sini, ini kan berarti tekanan yang dipunyai oleh fluida kan akan berubah gitu ya. Harusnya lebih tinggi ya, karena dia mampu mendorong kepala piston ke atas gitu ya. Harusnya artinya apa? Artinya bahwa tekanan yang dimiliki oleh, ya kan, proses mengangkat di sini kan anehnya bahwa kepala piston ini boleh bergerak. Kalau tekanan tadi itu adalah berat si piston, ya kan? Kemudian tapi kok di sini si fluidanya itu mampu mendorong piston ke atas gitu ya. Artinya kan dia punya tekanan lebih tinggi dong, harusnya. Itu kan harusnya kan begitu kan. Tapi kenyataannya kok enggak. Perubahan fase. Ya, betul. Jadi proses mengangkatnya si kepala piston ini itu bukan karena si fluidanya itu memiliki tekanan lebih tinggi ya.
bukan, tapi itu adalah proses penambahan volume, ya kan? Karena si fase fluidanya itu bertambah, fasenya itu berubah, fasenya berubah, yang tadinya cair menjadi gas. Nah, otomatis kan volume gas lebih tinggi dibandingkan volume cairan gitu ya. Jadi makanya harus ada penambahan volume di sini. Jadi proses mengangkatnya si kepala piston ini bukan karena tekanan yang berlebih gitu ya, tetapi melainkan perubahan fase gas yang dirasakan oleh fluida gitu ya, sehingga volumenya itu harus ditambahkan gitu ya, dengan cara yaitu tadi kepala pistonnya terangkat. Ya, jadi ini bisa digambarkan bahwa pemanasan isobarik itu seperti ini, dimana kepala piston beratnya itu tidak boleh diganti, harus konstan, harus itu terus. Jadi makanya dia itu mewakili sebagai tekanan yang mendorong atau yang memanfaatkan si fluida. Selama kepala piston itu memiliki berat yang sama, maka bisa dikatakan itu adalah proses pemanasan secara isobarik. Nah, mungkin dari pertemuan ini sudah selesai. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu untuk sesi ini? Ya. Ya. Oke, pertanyaan bagus. Sebenarnya ya, terima kasih sudah mengingatkan. Jadi sebenarnya secara umum ya, yang kita ketahui ya, bahwa pemanasan itu ada dua cara. Pertama ada pemanasan secara isobarik dan pemanasan secara isohorik. Nah, begitu juga dengan pendinginan ya, pendinginan secara isobarik dan pendinginan secara isohorik. Kalau pendinginan secara isobarik atau pemanasan secara isobarik ya mudah saja, dia harus mengikuti garis isobariknya. Seperti di gambar tadi itu yang dari 1, 2, 3, 4 di sini ya. Kalau dia pemanasan secara isobarik ya otomatis dia akan mengikuti garis isobariknya, ya kan? Lalu bagaimana dengan pemanasan secara isohorik gitu ya? Nah, konsep di sini untuk pemanasan isohorik itu berbeda dengan isobarik ya. Ketika kalau isobarik tadi pistonnya itu boleh bergerak bebas, namun kalau isohorik adalah proses pemanasan secara volume konstan, artinya volumenya itu yang dijaga konstan. Jadi kalau di gambar tadi pistonnya itu menjadi tidak boleh bergerak kemana-mana. Nah, itu adalah proses pemanasan secara isohorik. Namun gambarnya di ini bagaimana gitu ya? Ya mudah saja. Kita kan sudah tahu bahwa di sini adalah grafik TV gitu ya, TV. Nah, kalau isobarik berarti kan volume di bawah itu harus dijaga konstan kan? Misal di titik sini ada titik 3 gitu ya, kemudian mau dipanasi secara isohorik. Nah, artinya dia akan naik suhunya sesuai yang di sini, karena dia mengalami pemanasan berarti suhunya harus naik. Namun volumenya juga harus jaga konstan. Efeknya apa? Dia akan naik secara garis vertikal ini gitu ya. Efeknya adalah ya ini, kenaikan tekanan. Kalau ini misal contoh 3 sampai 4. Dari sini dia dari posisi 3 ke 4. Proses pemanasan isohorik itu apa sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu proses pemanasan pada yang makanan itu, yang di di presto ya istilahnya. Di presto itu volumenya konstan kan, karena ditutup ya kan, nggak boleh bergerak kemana-mana gitu ya. Nah, itu adalah proses pemanasan isohorik ya kan. Kenaikan dari 3 ke 4 itu kan tergantung dari kekuatan prestonya itu, sampai berapa dia tekanannya dia kuat menahan, 3, 4, 5 kah gitu. Jadi sesuai dengan tekanan desainnya dari 3, 4, 5 ya misalnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya. Oke, nanti kalau ada misal pertanyaan lagi bisa ditanyakan saja melalui grup ya. Ya gitu. Ya mungkin itu saja.